Aja. Laporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Ya, skripsinya juga ternyata dipersoalkan. Setelah sebelumnya ini ijazah yang dipersoalkan. Kata Pak Jokowi, semuanya aja dipersoalkan. KTP-nya juga bisa, data-data dirinya juga bisa. Pak Arianto, ini seperti apa? Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi, itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu. Nggak bisa membuktikan ya, sekarang skripsinya gini dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya, ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya skripsinya itu nggak benar, berarti yang sana nggak benar. Sama juga ini Pak Jokowi kan dulu bohong, berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Saya betul kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Okay. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Oke, baik. Gitu. Pak Arianto. Jadi makin menjelimet ya kalau ijazah sudah sulit untuk dibuktikan, kemudian lari ke skripsi. Takutnya nanti ada lagi yang lain, Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya sebagai penyidik ya dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan. Monggo sak terima nanti. Tuduhan apapun misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya, itu palsu juga gitu. Oke, ajukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung bukti ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain seperti tadi katakan Pak Saripto tadi. Katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Nah ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah itu. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3, dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibanding dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya seorang pelapor itu ya dipanggil untuk klarifikasi, ya harus datang. Ini loh menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lain yang itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal entah pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja bisa jadi memprovokasi. Termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, gitu. Soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran atau bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya aja sama hakim. Ukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak.
ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima ini minta dihukum. Itu bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran. Gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja, nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan. Roy. Dan itu mungkin juga jumlahnya tidak kecil. Ya, nah ini yang terus dimainkan. Meskipun terus ini digoreng-goreng kalau terus. Menurut hasil survei indikator yang percaya bahwa ijazah Jokowi asli itu mayoritas sebenarnya. Ya, betul. Cuma kan artinya yang meramekan, yang terlibat dalam kegaduhan tuduhan ijazah palsu itu kan yang di medsos. Ya. Di masyarakat itu sebenarnya banyak yang percaya bahwa ijazahnya asli. Cuma ketika ada lembaga survei semacam itu tampil, dituduh itu lembaga survei bayaran gitu. Jadi semuanya yang nggak sesuai dengan narasi mereka dianggap sebagai pokoknya itu disetir oleh Jokowi gitu. Kalau saya nggak setuju dengan lembaga survei itu, bukan berarti saya nggak setuju, saya juga ikut-ikutan di situ, bukan. Saya tidak menggunakan parameter itu. Seperti yang saya katakan di sini juga, ya kan. Ijazah itu asli dan tidaknya siapa sih yang menentukan? Bukan opini publik gitu Pak ya. Opini publik yang dikembang-kembangkan seperti itu. Dan saya katakan sampai sekarang pun saya nggak pernah melihat tuh Roy Suryo punya bukti apa, ya kan, terkait dengan kepalsuan daripada ijazah tersebut. Dia kan hanya mengambil foto katanya, terus menjadikan sampel foto itu, terus menjadi penelitian. Ini kan lucu. Sekarang sekelas kabar reskrim aja ya di Mabes Polri, dia nggak percaya kok. Itu kan yang bekerja bukan orang-orang sembarangan, ya kan? Bintang-bintang semua yang ada di sana. Masa sih mau melakukan hal-hal yang konyol, ya? Dan itu udah dijelaskan. Ini juga lucu nih. Kemarin katanya ada harus otentik dan bukan identik, gitu kan? Apa sih yang disebut dengan otentik dengan identik, ya? Kan sebetulnya kalau kita menarasikan dari hasil gelar perkara yang ada di Mabes Polri, itu kan sudah jelas, ya. Oke, kita nonimkan ijazahnya Pak Jokowi. Kita katakanlah ijazah Pak Jokowi sebagai sampel perbandingan. Kan Mabes sudah mengatakan ada teman kuliahnya Pak Jokowi, ijazahnya 3 ini digunakan untuk menjadi sampel. Berarti kalau kita melihat ini, itu yang disebut dengan otentik. Ya dong. Kan dia yang dinyatakan sah, karena nggak diributin sama Roy Suryo. Kita nonimkan dulu nih berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, kita kemudian membanding kabar reskrim ya melalui Pak Direkturnya itu sudah mengadakan pengujian, sudah di lab, katanya sudah di lab, baik tulisan dan lain sebagainya, gitu kan. Kita nonimkan dulu tadi ijazahnya Pak Jokowi, perbandingan ini terus diakurin dengan ijazahnya Pak Jokowi, terus juga disamakan tulisan-tulisan itu berkaitan dengan menyangkut masalah ijazah satu dengan yang lainnya, kan semuanya identik. Jadi jangan dong dia katakan bahwa itu harus otentik. Kan otentik itu pribadi-pribadi orang, ya kan? Otentik itu menjadi dasar perbandingannya. Bukan hasilnya yang otentik, tetapi hasilnya yang identik. Kita sepakat dulu ya, 3 ijazah ini nggak dipermasalahkan oleh Roy Suryo. Berarti otentik dong. Otentik, ya. Dikeluarkan. Otentik itu, saya jelasin. Otentik itu senyatanya, sebenar-benarnya, sesuai dengan faktanya, ya. Berarti kan dikeluarkan oleh UGM, kuliah di sana, ya, punya skripsi, punya nilai dan lain sebagainya, ya.
berarti asli dia, otentik, ya. Pak Jokowi kita anonimkan dulu seperti yang saya katakan ngomong tadi, ya. Terus diakurin, diuji tulisan satu dengan yang lainnya, ya. Sama. Ya harus dikatakan apa? Masa otentik? Ya kan enggak dong. Harus identik. Karena pengujiannya, ya, ijazah dengan Pak Jokowi dengan teman-temannya itu bukan lagi bicara tentang otentik, tapi identik enggak dengan yang original, dengan yang otentik ya, tadi, yang dengan otentik tadi, ya selesai dong. Terus apa lagi yang dipermasalahkan? Narasi mereka itu narasi yang nggak jelas menurut saya. Kan jelas dong kalau kita melihat seperti itu. Dan itu apa? Ya itu selalu jadi bahan gorengan. Padahal kan penjelasan seperti ini yang menunjukkan bahwa ya identik itu pengertiannya seperti yang Pak Swedi ceritakan gitu ya. Jadi, tapi ya udah ini memang nggak beres-beres memang tuh mereka itu nggak ada habisnya kalau itu, bahkan kalau ada yang bilang bahkan kalau malaikat diturunkan oleh Tuhan untuk bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli aja nggak dipercaya. Jangankan itu ya, jangankan manusianya ya, gitu kan. Dan saya mau tambahkan sedikit. Oke, silakan Pak. Kabar Eskrim ini adalah lembaga negara. Jadi kalau lembaga negara sudah tidak dipercayai, terus orang-orang ini siapa dong? Kan nggak benar. Yang namanya lembaga negara ada di dalam KUHP. Sedangkan KUHP itu adalah hukum positif negara, ya. Terus nggak diakui, terus mau apa? Kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya ya udah, apapun yang mereka gonggongkan dalam persoalan ini silakan. Di Polda tetap jalan. Ya, dan kalau bisa lakukan sesegera mungkin. Sesegera gitu ya. Biar berakhir dengan enak. Kegaduhan nggak berarti ini. Betul. Kegaduhan sia-sia.